Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini kita berada di SMA DT SMA Negeri 1 Merbal Tercinta. Nah, di sini kita sudah berada di narasumbernya yang sudah siap untuk kita wawancarai. Nah, sebelumnya biar kita lebih enjoy dalam berbincang-bincang, mohon perkenalkan diri dulu ya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Handayani Putri dari kelas 10-4 dan sekarang yang akan naik ke kelas 11-4. Oke, salam kenal ya Kak. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya, kalau boleh saya tahu, keterampilan apa sih yang Kakak ikuti di DT SMA Negeri 1 Merbal? Keterampilan yang saya ikuti di DT SMA Negeri 1 Merbal yaitu lebih tepatnya tata boga yang masakan Indonesia. Kenapa kok harus masakan Indonesia? Kan masih ada banyak seperti digital skill, terus tata kecantikan, makanan dan minuman ringan. Kenapa Kakak lebih memilih masakan Indonesia? Alasan saya memilih masakan Indonesia yaitu karena saya memiliki hobi memasak dan ini menyalurkan hobi saya tentang masak itu ke lebih hal yang lebih dalam dan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Dan juga untuk mengembangkan potensi masyarakat lokal tentang masakan tradisional yang udah telah ditinggalkan gitu loh, yang udah diganti sama masakan yang Gen Z milenial yang baru-baru itu loh. Nah, ya sih betul juga. Sekarang kan Gen Z kebanyakan juga jarang hobi memasak ya Kak. Iya benar sekali. Kalau selain itu ketertarikannya di masakan Indonesia apa? Yang lebih umum alasannya memilih? Alasan yang lebih umum saya memilih double yang masakan Indonesia yaitu selain hobi, saya juga ingin seperti chef-chef yang ada di masyarakat itu yang lebih profesional dalam hal memasak. Saya ingin menjadi seperti itu dan juga untuk memperkenalkan masakan Indonesia kepada masyarakat luar. Agar mereka tahu apa sih masakan Indonesia itu dan apa aja sih. Wih, keren ya Kak. Saya doakan bisa menjadi chef. Amin. Nah, kalau biasanya itu di DT pembelajarannya itu gimana sih? Individu atau per kelompok? Kalau di double track ini kita itu pembelajarannya sistemnya itu berkelompok. Kita dibuat kelompok-kelompok kecil oleh trainer kita yaitu Bu Dini. Kita dibentuk sebagai course yang berisi 5 sampai 6 orang yang ada di KUS itu. Oh, kalau boleh tahu KUS itu apa sih Kak? KUS itu kelompok usaha kecil yang dibentuk oleh trainer, yaitu kelompok usaha siswa yang bertujuan untuk memudahkan di dalam pembelajarannya. Dan kita bekerja sama di dalam KUS itu untuk mencapai tujuan yang sama seperti memasak dan lain-lainnya. Kalau tujuannya KUS itu selain itu ada lagi? Tentu ada dong, tujuannya ada banyak selain itu. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan lebih tentang produk unggulan kita yang ada di dalam kurs dan juga untuk pembelajaran praktik lainnya. Kalau sistem pembelajarannya di KUS gimana Kak? Sistem pembelajarannya itu berkelompok, jadi kita itu mulai dari pengenalan teori, lalu dilatih untuk cara memasaknya, pemrosesan pemasaran, packaging. Nanti setelah itu kita dilatih untuk diperjualbelikan di masyarakat. Kalau boleh tahu nih ya Kak, kalau KUS itu kan hubungannya sama double track itu apa? Hubungannya sangat erat sekali. Soalnya KUS itu kan bagian kecil dari double track. Kalau tidak ada double track, KUSnya kalau tidak ada KUS, double tracknya tidak akan berkembang. Jadi kalau KUSnya itu berkembang, double tracknya juga ikut berkembang. Seperti itu. Wah keren ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu Kakak dari KUS apa nih? Kalau saya itu dari KUS Foodie Zone. Foodie Zone itu artinya foodie yang berarti makanan dan zone itu zona. Jadi kayak zona makanan sebagai tempat kumpul makanan yang kita jual. Jadi kan itu kan zona makanan ya. Kita berkumpul di dalam zona makanan itu. Jadi itu banyak pembeli atau konsumen
menjadikan kita sebagai tempat pembelian makanan itu. Kalau produk unggulan dari kusnya kakak sendiri itu apa? Kalau di kus kita itu produk unggulannya itu rice bowl nasi daun jeruk itu. Wah, itu apa kak? Rice bowl nasi daun jeruk itu yaitu nasi yang dimasak dengan menggunakan rempah-rempah seperti serai, daun salam, daun jeruk, dan seperti bawang merah, bawang putih gitu loh kak, yang kayak ada bumbu-bumbu lainnya. Terus habis nasinya dimasak, nanti dicetak di dalam tempat nasi atau rice bowl itu. Setelah itu atasnya diberi topping. Topping yang kita buat itu chicken katsu. Jadi chicken katsunya itu ditaruh di atasnya nasi. Setelah itu diberikan selada sebagai garnish atau mempercantik gitu loh. Terus diberi juga timun sebagai pelengkap, dan di atasnya di atasnya itu toppingnya itu kita beri sambal sebagai rasa gitu loh, sebagai tambahan agar lebih menarik gitu. Jadi nggak cuma nasi daun jeruk aja gitu, jadi kita ditambahin gitu. Sambalnya sambal? Kalau kita pakainya itu sambal bawang, jadi itu kan khas Jawa. Jadi sambalnya itu kita buat dari bawang putih. Terus habis itu kita kasih cabai, garam, dan gula. Habis itu kita haluskan, lalu kita beri minyak panas sedikit. Jadi habis itu kan dicampur jadi satu. Setelah itu baru ditaruh di atasnya itu chicken katsu. Wah, kelihatannya enak ya, jadi pengen. Iya, Jadi itu produk unggulan di kusnya kakak itu? Iya, itu adalah produk unggulan di kus kita. Kalau kakak sendiri pernah ngikutin event-event apa aja sih selama pelatihan di Dragon Track? Event-event yang pernah diikuti yaitu salah satunya HUT RI. Kita pernah mengikuti HUT RI, yaitu mewakili Dinas Kabupaten Nganjuk. Kita sangat beruntung sekali karena kita dipercaya untuk mewakilinya. Terus yang kedua, kita mengikuti event pelepasan pada saat kelas 12. Waktu itu kan kelas 12 lagi pelepasan nih, kayak graduation gitu, lalu kita mengadakan bazar. Nah di situ kita menjual beberapa produk dari berbagai kurs, dan itu ternyata laku keras loh. Banyak wali murid atau orang tua itu dari murid kelas 12 itu membeli, jadi mereka tuh kayak tahu, oh ini loh kurs yang ada atau double yang ada di SMA 1 itu menjual ini dan produknya seperti ini. Terus yang ketiga, kita mengikuti event Safari Ramadan. Itu baru aja kemarin loh, waktu Ramadan kemarin kita mengikuti kayak buat event gitu pas Ramadan. Itu kita jualnya waktu sore, jadi setiap kurs itu jualan di situ. Jadi kita jualan untuk menu buka puasa. Terus habis itu kita juga mengikuti event waktu itu bagi-bagi takjil. Itu kan waktunya hampir berdekatan. Nah itu kita berkolaborasi juga dengan anak double track yang yang desain grafis. Jadi mereka membuat logo yang kita buat untuk tempelkan ke produk kita yang akan diberikan kepada itu yang lewat itu pada saat bagi-bagi takjil. Setelah itu kita ada juga event waktu kelas meet. Jadi itu untuk mengisi waktu luang pada saat menunggu bagian rapor, kita mengadakan event itu kayak jual beli gitu. Jadi kita membuat produk dari berbagai kurs, lalu dikumpulkan di satu meja, nanti kita jual belikan. Itu jadi kayak lomba-lomba. Jadi yang lomba-lomba itu juga bisa membeli dan mencoba di banyak ya ternyata eventnya sudah diikuti. ya banyak sekali. Oh ya, tadi lupa. Kalau boleh tahu, di kurs itu ada strukturnya nggak sih? Tentunya ada dong. Kurs itu kan semacam organisasi, jadi strukturnya itu mulai dari ketua. Ketua itu tugasnya seperti yang mengatur dan membagi tugas. Terus habis itu ada sekretaris. Sekretaris tugasnya itu kayak mencatat kegiatannya gitu, kayak semua kegiatan itu ditulis, jadi semuanya terstruktur gitu. Terus selain sekretaris ada juga bendahara. Bendahara itu tugasnya
memegang keuangan. Jadi bendara itu tugasnya sendiri mengatur keuangan yang akan dipakai, seperti kayak membeli bahan-bahan yang akan digunakan atau apa gitu. Terus habis itu juga ada dokumentasi, bagian dokumentasi. Jadi bagiannya itu dokumentasi akan membentuk atau memvideo setiap kegiatan sebagai bukti bahwa kita melakukan kegiatan itu. Seperti itu. Jadi setiap anggota itu saling bekerja sama ya? Iya, kita saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yang akan kita lakukan. Kalau boleh tahu kan selama pelatihan selalu ada kendala. Salah satunya apa aja sih yang pernah kakak alami? Tentunya dong, setiap kegiatan itu pasti ada kendala. Kalau saya, kendalanya itu di waktu, soalnya kan saya kan juga mengikuti ekstra yang saya ikut kan ada dua, yaitu BIR sama PR. Kadang itu waktunya kan bentrok gitu loh, jadi satu. Kalau double track itu waktunya sendiri kan nggak setiap hari, kadang setiap minggu juga. Kadang itu waktunya kalau double track itu jadi satu. Kalau ekstra itu hari Jumat, tapi ada kalanya ekstra itu di hari Sabtu, jadi kan bentrok jadi satu itu waktunya. Jadi saya itu memilih yang lebih urgent, lebih penting terlebih dahulu karena double track itu jarang dan waktunya kan nggak setiap hari gitu, jadi saya memilih double track baru mengikuti ekstra. Cukup bagus ya kak dalam mengatur waktunya. Kalau ilmu atau pelatihan yang diberikan training ke kakak itu apa selama mengikuti pelatihan double track? Tentunya banyak sekali karena kan kita diajari untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Yang tentunya itu yang pertama yang diberikan itu adalah pengenalan teori terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua kita juga kayak dikasih tahu tentang rempah-rempah gitu. Pengenalan rempah-rempah kan banyak tuh Gen Z sekarang yang banyak nggak tahu tentang apa sih bedanya rempah-rempah, kayak bedanya bawang putih sama bawang merah, bedanya jahe sama kunyit, sama yang lain-lain itu kan nggak tahu, kayak bentuknya menurut mereka itu kan sama, padahal kan itu untuk cita rasa dan aroma berbeda. Jadi kita diperkenalkan tentang rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Jadi kita tahu mana yang kunyit, mana yang jahe. Jadi itu kayak membawa wawasan kita gitu loh tentang bumbu-bumbu, tentang hal yang sederhana terlebih dahulu. Terus habis itu kita diajari untuk membuat bumbu dasar terlebih dahulu. Terus habis itu kita juga diajari untuk membuat masakan. Waktu itu kita juga pernah buat itu masakannya. Waktu pelatihan itu kita pernah buat burger, habis itu kita pernah buat sandwich, terus buat takeaway sama pempek. Jadi kita nggak hanya masak yang ada di sekitar kita, tapi juga yang tradisional. Soalnya kan Indonesia. Kesannya kakak ada kesan untuk double track di SMA Negeri 1 Bogor? Kesan kakak? Kesannya itu di double track itu sangat menyenangkan. Soalnya kan kita kan memperdalam ilmu ya kan, terus menyalurkan hobi juga. Jadi itu kita kayak nambah wawasan gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh suka gitu. Soalnya kan hobi kita tersalurkan, terus nambah ilmu, terus dapat ilmu-ilmu baru juga yang diberikan oleh trainer kita yang tertinggi dalam masakan Indonesia. Manfaatnya banyak ya kak, ternyata jadi pengen ikut. Ayo dong join, manfaatnya banyak banget. Kalau pesan yang kakak berikan ke ITS atau Dinas Pendidikan Jawa Timur gimana kak? Kesannya itu menurut saya berharga karena kita itu dipercaya oleh ITS untuk mengadakan program double track ini. Jadi kayak kita nggak boleh mengecewakan mereka terus percaya dan untuk mengembangkan data yang ada di SMA 1 Bogor ini jadi lebih berkembang gitu loh, jadi lebih bagus daripada yang lain. Baik, itu adalah wawancara singkat kita bersama Kak Juwita tentang DT SMA Negeri 1 Bogor. Sebelumnya yuk kita yuk, jangan lupa ya. Saya Pandu ya kak. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.